Sejak Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia setahun lalu, sejumlah langkah baru mulai dijalankan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Lapor Mas Wapres, sebuah layanan pengaduan langsung untuk masyarakat. Layanan ini mulai aktif pada November 2024 dan hingga kini kanal pengaduan tersebut masih ramai diakses publik. Masyarakat bisa melapor langsung lewat tatap muka atau melalui WhatsApp dengan berbagai topik aduan mulai dari kebijakan pemerintah daerah, beasiswa, sampai kasus tindak pidana perdagangan orang. Menurut data dari Sekretariat Wakil Presiden per 20 Oktober 2025, total laporan yang masuk sudah mencapai 15.860 aduan. Jumlah ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang ingin suaranya didengar langsung oleh pemerintah pusat. Namun, gebrakan seperti ini ternyata kini tak hanya datang dari Istana Wapres saja. Karena kini giliran Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang meluncurkan kanal serupa bernama Lapor Pak Purbaya. Langkah ini diumumkan langsung melalui akun resmi Menteri Keuangan pada 15 Oktober 2025. Purbaya menjelaskan bahwa kanal ini dibuka untuk menampung laporan masyarakat seputar pelayanan pajak dan bea cukai. Komplain masalah bea cukai dan khusus bea cukai dan pajak ya, bisa lapor Pak Purbaya, nomornya ini 08 22404 06600. Itu udah mulai aktif hari ini, Pak. Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, ke nomor ini nanti staff saya sudah ada yang standby di sana, tapi nggak langsung jawab ya. Kita kemudian dulu, nanti tiap berapa hari kita sort mana yang kita bisa tindak lanjuti. Melalui kanal WhatsApp di nomor 0822 4040 6600, masyarakat bisa mengirimkan keluhan, laporan, hingga bukti pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Tujuannya jelas, untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Dan hasilnya luar biasa. Dalam waktu 2 hari saja sejak peluncuran, kanal Lapor Pak Purbaya sudah menerima lebih dari 15.900 pesan dari masyarakat. Dari jumlah itu, sekitar 2.400 pesan berisi ucapan selamat dan dukungan untuk Purbaya. Sementara lebih dari 13.000 pesan lainnya berisi laporan dan aduan nyata dari masyarakat. Beberapa laporan yang sempat dibacakan Purbaya menyoroti perilaku pegawai bea dan cukai yang dianggap tidak profesional, seperti nongkrong di kafe sambil mengenakan seragam dinas dan berbicara keras hingga mengganggu pengunjung lain. Selain itu, ada pula laporan soal peredaran barang ilegal yang dinilai belum ditindak tegas oleh aparat terkait. Semua laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Purbaya secara langsung. Purbaya memastikan setiap pengaduan akan dipilih berdasarkan kategori dan tingkat pelanggaran oleh tim khusus dari DJP dan DJBC. Untuk melapor, masyarakat cukup mencantumkan nama lengkap, kontak aktif, kronologi kejadian, dan bukti pendukung seperti foto atau tangkapan layar agar laporan bisa segera ditindaklanjuti. Menariknya, meski kanal ini dikelola oleh staf khusus, semua laporan tetap akan diteruskan ke meja Purbaya sendiri, menunjukkan komitmen seriusnya terhadap reformasi birokrasi di sektor keuangan. Di lain sisi, popularitas Purbaya di mata publik juga semakin meningkat. Berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion, Purbaya dinobatkan sebagai menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Merah Putih. Ia meraih nilai tertinggi dengan 17,5% penilaian positif, bahkan mengungguli sejumlah menteri senior lainnya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menyebut,
Capaian ini cukup mengejutkan, mengingat Purbaya termasuk wajah baru di kabinet. Menurutnya, keberhasilan itu tak lepas dari publisitas dan langkah konkret Purbaya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Survei ini sendiri dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada periode 9 hingga 17 Oktober 2025 dengan margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Dengan berbagai gebrakan ini, Purbaya tampaknya sedang membangun citra sebagai menteri yang terbuka, responsif, dan dekat dengan rakyat. Jika lapor Mas Wapres menjadi simbol keterbukaan di tingkat istana, maka lapor Pak Purbaya bisa jadi simbol transparansi baru di sektor keuangan negara.